Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuh wal rusukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu mu'alif hadal kitab As-Sayyid Ahmad bin Jalal Hamsi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jami' al-Syafi'i al-Bantani وصولهما وفرعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى الشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السنجاب والشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر والشيخ مربي روحي كي حجي في سندي بن حفيظ ثم إلى الشيخ مربي روحي كي أنور سيدي ثم إلى الشيخ مربي روحي كي حجي سند الله رسول ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا لما أغلق الخاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله بنور الفهم وافتح علينا حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 21, 2 baris dari atas. Min tamamis sawmi itu ya. 2 baris dari atas. Min tamamis sawmi kaful jawari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu min tamamis sawmi kaful jawarihi amma yakrahullahu ta'ala minal a'dha'i as-sab'ati al-ati dhikruha wa fil hadithi khamsun yufattirna as-sa'ima al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminu al-kadhibatu wan-nazaru
bisyahwatin wa min tamamis sawmi taharri al-iftari ala halalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adamman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Min tamami sawmi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala minal a'dha'i as-sab'ati al-ati dzikruha. Masih pembahasan mengenai puasa. Apa itu pengertian puasa? Kemudian apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kesempurnaan daripada ibadah puasa kita. Silakan kita buka bagian dalam itu 10 baris dari atas. Kita baca bagian dalam itu. Ada bagian dalam 10 baris dari atas bacanya was-saumu thalathu darajatin itu. Ya, was-saumu thalathu darajatin. Bagian dalam itu. Ya. Ada enggak? 10 baris dari atas was-saumu thalathu darajatin bagian dalam itu. Ya. Was-saumu thalathu darajatin saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus itu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mensyarahkan kitab ini yang bernama Bahjatul Wasail, beliau mengatakan was-saumu, dan yang namanya puasa itu thalathu darajatin, ada 3 tingkatan. Jadi yang namanya puasa itu ada 3 darajat. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan saumul umum. Yang kedua ada yang namanya disebut dengan saumul khusus. Yang ketiga ada yang namanya disebut dengan saumu khususil khusus. Ya, nah itu apa? Apa itu puasa umum? Apa itu saumul khusus? Apa itu saumu khususil khusus? Ya. Nah, kita berada di tingkatan yang keberapa puasa kita ini? Tuh, jadi ketahuan. Amma saumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwati. Adapun yang namanya saumul umum itu adalah fahuwa kafful batni, hanya sekedar menahan dia punya perutnya doang. Ditahan dia perutnya daripada lapar, daripada haus. Wal farji,
begitu juga dia tahan dia punya kemaluannya. Ketika dia berpuasa, dia tahan dia punya perutnya sehingga dia tidak makan, tidak minum. Wal farji, di samping itu juga dia tahan dia punya kemaluannya. An qada'is syahwati, daripada menunaikan dia punya syahwat keinginannya. Dia tahan tuh kagak makan, dia tahan tuh kagak minum, dia tahan tuh kemaluannya daripada hubungan badan. Kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana yang telah terdahulu dia punya perinciannya. Jadi cuman menjaga, menahan lapar, haus, dan juga menahan seksualnya. Itu namanya disebut dengan saumul umum. Namun ada lagi tingkatan yang tertinggi adalah wasaumu wa amma saumu khususil khusus. Adapun yang disebut dengan saumu khususil khusus itu puasa yang bagaimana? Puasa khususil khusus itu wasaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati. Yang namanya saumu khususil khusus itu adalah wasaumul qalbi, hati kita puasa. Jadi bukan hanya dia bisa menahan haus dahaga, dia punya kemaluan. Di samping itu dia punya hati ikut puasa gitu. Dari apa dia jaga dia punya hatinya itu? Anil himamid daniyah, daripada keinginan-keinginan yang rendah. Seperti nafsu kita biasanya pengennya jalan-jalan yang gak ada manfaatnya. Wal afkarid dunyawiyah, ya. Seperti kita pengennya jalan-jalan ke sono kemari gitu kan. Kaki kalau nggak jalan, kalau nggak gerak nggak betah gitu. Ada orang yang memang kagak betahan di rumah. Gue kalau di rumah mulu sakit, gue nggak gerak gitu. Ya. Pengennya ngobrol yang nggak penting gitu. Nah puasanya orang yang khususil khusus itu hatinya dijaga, hatinya dipuasain sama dia itu. Dari keinginan-keinginan yang rendah, keinginan-keinginan yang hina, yang begitu-begitu nggak ada tuh di hati dia itu. Ketika dia lagi puasa tuh pengen kesono kemari, pengen jalan-jalan, pengen ngobrol gitu, nggak terbesit dia dalam hatinya itu. Wal afkari dunyawiyah, lagi puasa nggak mikirin masalah dunia. Tuh. Yang begini yang susah nih. Ya. Kalau kita kan puasa juga tetap aja dunia sama dunia kita pikirin. Ya, apalagi pengen lebaran. Kue lebaran belum ada gitu kan. Baju bocah-bocah sama istrinya, emaknya belum pada beli gitu. Dipikirin nggak kalau kita itu? Pikirin. Ya sekalipun kita kagak mikirin diri sendiri masalah gituan sih, tapi kadang-kadang kan yang jadi beban kita, yang jadi ya pikiran kita itu anak belum beli baju, istri belum beli baju, biarin dah saya mah gitu. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyati, dan mencegah dia punya hatinya daripada tidak ada kaitannya sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencegah segala sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sesuatu yang tidak ada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua ditinggalin, itu semua ditalak, itu semua dicegah sama dirinya. Yang enggak ada kaitannya sedikit pun juga kepada Allah taala dihilangin tuh. Bisa kita begitu? Susah. Ya, itu namanya saumu khusus. Wa yahsulul fitru fi hadha as-sawmi bil fikri fi ma siwallah. Dan dapat hasil batal pada puasa tingkatan yang macam ini dengan sebab dia merenung, dengan sebab dia berpikir sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi kalau tingkatan yang begini, kalau dia merenung, berpikir, ya, mikirin sesuatu yang nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan Allah, dianggap itu batal bagi dia. Dianggapnya apa? Batal. Nah, kalau kita kan kagak batal gitu sih. Ya, tingkatan kita rendah. Wabil fikri fid dunya, bisa batal puasa tingkatan yang macam ini kalau dia merenung, berpikir dalam urusan dunia. Bagi mereka puasa yang begitu, kalau saya terbesit aja di hati saya ini urusan dunia, maka dianggapnya batal. Ya. Wa amma saumul khusus, adapun saumul khusus, saumus salihin, nah, inilah puasanya orang-orang soleh. Ya. Jadi rendah banget juga kagak, tinggi juga kagak gitu. Ini saumus sholihin, puasanya orang soleh. Ya. Jadi kalau puasa yang tingkatan ini bukan saja hanya sekedar dia menahan kemaluannya dan perutnya, tapi semua anggota badannya dijaga sama dia. Yang macam ini nih. Nah, apa itu saumul khusus? Itu saumus sholihin. Fahuwa ma asyara ilaihil musannifu biqaulihi. Maka dialah apa yang memberikan isyarat oleh Tuan musannif dengan ucapannya. Nah, ini yang akan kita bahas terbilang daripada saumus sholihin. Ya. Min tamamis saumi, terbilang daripada kesempurnaan puasa, kafful jawarih, menahan kita punya semua anggota badan, amma yakrahuhullahu ta'ala, menahan dari sesuatu yang sekiranya Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala enggak suka, yang Allah Ta'ala benci, dijaga sama dia. Jangan sampai ngerjain sesuatu yang Allah Ta'ala enggak seneng. Jangan sampai mengerjakan sesuatu yang Allah Ta'ala enggak suka. Bahkan dalam kitab syarah yang lain seperti kitab Ad-Dilalah An-Nafi'ah, di samping itu juga menjaga sesuatu yang sekiranya bikin Allah Ta'ala itu murka. Menjaga sesuatu daripada apa? Yang bikin Allah Ta'ala itu marah. Seperti apa? Seperti kita jaga kita punya lisan daripada musyatamah, mencaci, saling ngata-ngatain gitu. Ya, dia lagi puasa, dia nggak jaga dia punya lisannya. Ya, dia lagi puasa, dia nggak jaga dia punya pandangan matanya. Lisannya nggak dijaga sama dia. Ya. Makanya kata Rasulullah, as-saumu junnatun minan nar. Yang namanya puasa itu adalah perisai
Yang namanya puasa itu adalah tameng, yang namanya puasa itu adalah benteng daripada api neraka. Rasul katakan, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Kita kalau puasa gitu, jangan suka ngomong-ngomong perkataan yang keji gitu. Omongan-omongan yang apa? Yarfuth. Ya. Yang enggak enak didengar, perbuatan yang mesum. Ini kagak, kadang-kadang puasa ya puasa gitu kan. Omongannya enggak jauh dari selangkangan lagi. Nah, dia mau puasa-puasa ngomong gitu gitu. Ya. Wala yajhal, kata Rasul. Jangan kalau di antara kalian itu sedang berpuasa, jangan suka melakukan suatu hal yang bodoh. Fa inimru'un syatamahu, kalau ada orang yang caci maki kita, atau ada orang ngajak berantem sama kita, lah kita bilang begini, kata Rasulullah, fal yakul inni shaimun. Mohon maaf Pak, saya bukan nggak mau ngatain ya. Mohon maaf, saya nggak mau ribut ya. Saya bukan takut sama Bapak, tapi inni shaimun. Kalau berantem ntar aja bisa buka gitu. Kalau sekarang gue lemes gitu, kagak tenaga. Ntar aja habis buka, gue makan nasi uduk gitu kan, makan kolak gitu, sotomi, kan jadi kuat tuh. Enggak juga, bukan gitu maksudnya. Bukan berarti habis puasa buka boleh berantem, enggak. Ya. Dibilang, kata Rasulullah, inni shaimun. Mohon maaf, saya lagi puasa gitu. Saya lagi puasa gitu. Ya. Jadi ini demi kesempurnaan dia punya puasa, dijaga dia punya seluruh anggota badannya. Nah, kita jaga anggota badan bukan ketika puasa aja. Ketika kita sedang tidak puasa pun memang kita wajib kita jaga anggota badan kita. Ya. Kita jaga tuh. Ya. Nah, apalagi anggota badan kita dikata minal a'dha'is sab'ati, daripada anggota badan yang 7. Ini anggota badan yang 7 yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kan ini nikmat. Nikmat enggak? Nikmat. Kita punya tangan, nikmat. Kita punya kaki, nikmat, bisa jalan, tempat-tempat kebaikan, bisa kita bersilaturahmi, ya kan? Anggota badan kita komplit. Ini kan satu nikmat. Tapi kalau kita salah gunakan nikmat-nikmat tersebut, berarti sama juga kita apa? Juhudun ni'mah namanya. Berarti kita telah mengingkari nikmat Allah. Kudu syukur kita punya tangan gitu, kaki kita normal jalan. Coba orang di luaran sana, berapa banyak yang jalan nggak normal? Coba kalau kita lihat orang di luaran sana, berapa banyak orang yang nggak punya tangan, buntung kakinya, buntung tangannya. Mestinya kita lihat yang begitu tuh, biar kita ada rasa syukur. Saya pernah lihat video belum lama ini, ada orang wudhu itu dia nggak punya tangan, tapi dia punya kaki doang. Toh kaki pun dia nggak sempurna. Punya kaki tapi nggak sempurna, kagak bisa jalan. Kaki ada, kaki doang. Badan ada, tapi tangan dia nggak punya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, dia nggak sempurna punya anggota badannya, tidak menyurutkan dia buat ibadah kepada Allah. Kadang kita yang sehat, segar bugar, sempurna kita punya anggota badan, kita sholat ogah-ogahan. Malu kita memang begitu kudunya.
Kita lihat di videonya itu, di tangan kagak punya, wudunya pakai kaki. Itu ceret ditumpahin sama dia sama kaki gitu. Basuh mukanya pakai apa? Pakai kaki. Ini umpamanya kakinya dia nih. Basuh mukanya begini tuh, digituin. Digituin. Itu orang padahal udah apa? Kondisinya dia punya badan itu gagah sempurna. Tapi nggak menyurutkan dia buat ibadah kepada Allah. Nah, kita gini, sempurna keadaan kita terlahir dalam keadaan normal, masih malas ibadah, wah salah bener kita. Karena itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Ini ibarat kata anggota badan kita, nih mata kita, lisan kita, lidah kita, tangan kaki kita, itu istilah kata rakyat kita. Apa? Rakyat. Kalau rakyat ada apanya? Ada presiden, ada raja, kan? Ada pimpinan. Nah, itu kita ini sebagai presidennya, sebagai rajanya. Adapun rakyatnya, tangan kita, kaki kita, itu apa? Rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Tuh. Makanya kita kalau mati nggak mati begitu aja. Kalau mati enak nggak bakal ditanya, ya udah mendingan mati deh. Mati selesai urusan. Yang punya utang, yang punya pusing-pusing di dunia, mendingan mati aja. Benar nggak? Ya. Dikira sama dia itu dengan sebab mati selesai bebas urusan. Dia bunuh diri, urusannya bagaimana? Urusannya panjang. Nambah malah kerotan gitu. Berhenti pusing di dunia, urusan di akhirat sebentar. Nunggu menanti kita tuh. Ya. Nggak usah di akhirat dulu, di alam kubur, di alam barzakh dituntut kita. Makanya walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy gitu. Seandai kata yang namanya kematian itu apabila kita mati kita dibiarkan begitu aja, nggak bakal ditanya-tanya, nggak ada yang istilahnya hisab gitu, nggak ada pertanggungjawaban gitu. Lakana al-mautu rahata kulli hayy. Maka yang namanya kematian itu adalah suatu kenyamanan istirahat bagi orang yang hidup. Udah enak di sono. Ya tergantung amal dia bagus apa enggak. Benar gak? Udah enak udah di sono. Kita kagak tahu dia lagi disiksa. Utang belum beres. Sangkut paut sama Allah, sangkut paut sama manusia belum dilunasin. Gimana itu? Gimana mau enak nih mati? Ya. Walakinna idza mutna au idza mitna bu'itsna. Akan tetapi kalau kita mati bu'itsna, kita semua bakal dibangkitin lagi dari kubur kita. Begitu kita dikubur nih sama teman kita, sama kerabat kita, diuruk lagi kita, ditinggalin, malaikat datang sama kita, nanya kita, nyual kita. Nus'alu ba'da za'an kulli syai', kita bakal ditanya apa yang dulu pernah diperbuat oleh kita. Ya, jadi siapa bilang mati enak? Ya, dia mau udah enak di sono, udah tenang. Ya tergantung amalnya juga. Ya, kalau amalnya enak, amalnya soleh itu orang baik ya enak gitu. Ya, tapi kalau orang yang bergelimang dengan dosa, buru-buru enak gitu. Ya, nah makanya kita kenapa? Sampai gini hari kita belum mati ini kenapa? Pikirin tuh. Ada gak teman-teman kita yang satu liftingan? Apa Jasir apalagi tuh teman-teman itu? Berapa banyak udah yang lewat gitu.
Dia udah kloter pertama, kloter kedua. Lah kita kloter berapa ini? Pikirin kita. Ya Rob, kenapa sekarang sampai gini hari saya belum mati juga ini? Mungkin Allah Ta'ala kasihan sama kita, Allah Ta'ala tunggu tobat kita. Itu. Ayo lu tobat, dikarenakan ente masih banyak dosa. Ditunggu, dinanti dengan sebab kasih sayang Allah. Dikasih kita panjang umur. Gitu. Jadi jangan disia-siain kesempatan yang Allah Ta'ala kasih sama kita. Ya. Jadi semua anggota badan kita bakal apa? Bakal ngomong gitu. Ya. Apa yang pernah kita perbuat di alam dunia orang nggak tahu, istri nggak tahu, teman saudara nggak tahu. Tapi nanti fi arasatil yaumil qiyamah, fi arasatil qiyamah, di pelataran hari kiamat ntar, itu semua anggota badan kita, tangan kita, kaki kita bakal ngomong satashhadu alaik, akan memberikan penyaksian yang memberatkan. Tashhadu ala itu yang memberatkan. Bilisanin talqin zaliqin, dengan lisan yang fasih. Nggak bisa kita kong-kalingkong. Ya. Kalau di dunia kita ada teman, lu diem-diem aja ya. Istri kita nggak tahu nih, jangan sampai cerita. Bisa begitu kalau di dunia. Kalau di akhirat, nggak bisa. Apa adanya yang pernah kita perbuat, maka di situ anggota badan kita tafdahu kabihi ala ru'usil khalaik, akan membuka semua anggota badan kita masawiyana, kejelekan-kejelekan kita. Allah dibuka. Ya. Kalau yang kenal kita malu, ya Allah, oh si pulang begitu ternyata kelakuannya, ya Allah, malu gitu. Ya, gitu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, kan begitu kan? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa itu? Pada hari di mana nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. Tapi wa tukallimuna aydihim, ay wa tukallimuna aydihim bima amilat bihi fid dunya. Tangan-tangan mereka bakal berbicara, bakal ngomong dengan apa yang pernah dulu dilakuin oleh tangan kita. Tangan pernah nyuri nih, itu bakal ngomong nih. Saya dulu pernah mindahin patok tanah orang. itu ngomong itu. Mulut kita siditom nih, ini tangan bakal ngomong gitu. Saya dulu kaki ya padahal mah gue kagak mau kata gitu kan, kata kaki. Tapi ya gimana yang punya udah. Saya disuruh ke diskotik, ya saya ke diskotik gitu. Nah, itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yartakibuna minal ma'asi wa yamsuna ilaiha. Ya. Akan memberikan penyaksian kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka perbuat berupa kemaksiatan. Mereka jalan kemana? Ke sono kemari. Itu semuanya kaki-kaki manusia akan memberikan penyaksian untuk mereka. Kalau sekarang gak ketahuan kita, ditutupin aib kita sama Allah. Ditutupin gak aib kita? Allah. Baik, kalau kita aib kita nggak ketahuan, kita katakan doa sama Allah, alhamdulillahilladzi satara alayya uyubi. Alhamdulillah saya punya aib ditutupin di dunia. Ya kan? Nggak dibuka sama Allah, sekalipun kita banyak maksiat kita tuh. Ya kan? Lo coba kalau misalkan nggak ditutupin sama Allah aib kita, kejelekan kita, orang kagak ada yang mau hormat sama kita. Nggak mau kali itu, orang benci sama kita itu. Tapi dikarenakan kasih sayangnya Allah, Allah Ta'ala tutupin. Nah makanya jangan suka kita buka-buka. Allah Ta'ala aja nutupin, kita malah buka-buka. Itu. Jadi jaga kita punya anggota apa? Anggota badan kita di situ. Ya. Al-ati dzikruha, yang akan datang sebutannya itu. 7 anggota badan itu apa aja?
Ini dia nih perinciannya. Wahiyal batnu, yaitu yang pertama perut kita jaga. Fayakuffuhu 'anis syubuhati wal haram. Maka dia jaga jangan sampai ketika dia puasa itu makan yang syubhat, makan yang haram. Waktal iftar tuh, di waktu dia berbuka. Jadi kita puasa jangan semakan-makannya aja. Jangan seketemu-temunya aja. Ya. Kita kudu apik gitu. Bahkan kalau kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yajtahidu jiddan alla yuftira illa 'alal halali. Kita kudu sungguh-sungguh, kudu benar-benar bahwasanya kita jangan sampai berbuka kecuali kita berbuka dengan sesuatu yang halal. Ya, kalau puasa ya puasa, tapi kita makan yang haram sama juga bohong. Ya. Bahkan kata sebagian salaf, kalau ente berbuka, kalau ente berpuasa, fanzur ala ayyi syai'in tuftir. Tolong coba perhatiin sesuatu apa, dengan atas sesuatu apa engkau berbuka. Wa indaman tuftir, ente buka di sisi siapa engkau berbuka? Ente buka di rumah siapa ente berbuka? Ya kan? Jadi jangan semakan-makannya aja, asal ketemu nasi makan gitu. Ya. Jadi kudu apik kita, kudu ihtiyat gitu. Ya. Jangan sampai puasa kita jadi apa? Jadi rusak. Makanya kalau ada doa gitu. Kalau kita umpamanya diajak makan, ya, tapi ternyata kita ragu, ini makanan halal apa enggak gitu kan. Ya, halal apa enggak nih, kita ragu nih. Dia nyari duitnya gimana gitu kan. Kan kita enggak tahu tuh. Nah, itu ada doa penting yang kita baca, apa yang dibaca oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi kalau kita diundang ke rumah orang, kita enggak tahu nih, kita masih ragu nih, kita ragu-ragu gitu, remang-remang gitu. Ada keraguan nih kita ini. Apa doanya? Allahumma hmini minal akli min hadat ta'am. Itu. Ya Allah, lindungi saya daripada memakan ini makanan. Kita disuguhin itu. Enggak kita makan kagak enak gitu kan. Udah disiapin gitu kan. Jadi kalau kita jangan aji mempeng. Wah, aduh, makanan nih. Gitu kan. Nah, ada orang yang apik gitu. Enggak main makan. Ya. Apa doanya? Allahumma hmini minal akli min hadzal ta'am. Ya Allah, lindungilah aku daripada memakan ini makanan. Allazi du'itu ilaih, yang mana aku diundang biar ikut serta menyantap ini makanan. Fa in lam tahmini minhu fala tad'hu yuqimu fi batni. Gitu. Ya Rabb, kalau emang engkau tidak lindungi aku darinya, artinya ya saya makan juga tuh makanan gitu. Ya kan? Fala tad'hu yuqimu fi batni, maka jangan engkau biarkan itu makanan menetap di dalam perutku. Jangan sampai itu makanan netap di dalam perut kita. Kalau bisa gitu keluar lagi udah. Ya, BAB ya bagaimana kayak gitu. Ya. Jadi jangan engkau biarkan menetap ini, ya. Cepat-cepat keluar lagi dah, ya. Masuk tapi keluar lagi gitu. Tapi andai kata memang dia menetap di perut kita, bagaimana? Di dalam doanya seperti apa yang dibaca oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa in ja'altahu yuqimu fi batni fahmini minal wuqu'i fil ma'asi. Kalau emang engkau jadikan netep itu makanan yang saya makan ya Rabb, dia ada di perut saya, maka saya minta kepada engkau ya Allah, lindungi saya daripada melakukan kemaksiatan.
Karena kalau yang haram itu kan yang makanan yang haram itu, hasil yang haram, makanan yang haram, maka dengan sangat mudahnya kita melakukan kemaksiatan. Allati tansau minhu adatan, yang mana biasanya timbul terbit kedurhakaan kemaksiatan itu daripada makanan yang enggak jelas. Ternyata kita umpamanya ngelakuin dosa juga. Gimana itu? Fa in lam tahmini minal wuqu'i fil ma'asi faqbal istighfari. Kalau engkau tidak jaga, engkau tidak lindungi aku daripada terjerumus dalam dosa, maka faqbal istighfari, terima ya Allah istighfarku. Biar engkau terima istighfar saya. Wa ardi anni ashabat tabi'at, bikin redha kepadaku orang yang punya hak ini. Mungkin berasnya dimasak sama dia hasil nyolong gitu. Mungkin ini berasnya sama dia hak orang fakir, orang miskin, beras zakat umpamanya. Ya. Nah, jadi kita istighfar jadi biar kagak ada apa? Biar nggak ada tuntutan gitu. Istighfar kita nggak diterima umpamanya sama Allah gitu. Fa in lam taqbal istighfari, kalau engkau tidak terima saya punya istighfar, walam turdihim anni, engkau tidak buat redha mereka daripadaku, fasabbirni 'alal adab, maka buat aku sabar di dalam menghadapi azabmu. Biar kita kuat aja ntar ketika kita diazab kagak ada rasa sakit gitu. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita sembarangan makan lagi apa? Lagi puasa. Ya, kagak puasa aja kita memang kagak boleh makan makanan yang apa? Yang haram. Man akalal harama mata qalbuh, dikatakan. Orang kalau makan yang haram hatinya bakal mati. Hatinya bakal apa? Mati di situ. Nah, orang kalau hatinya udah mati, udah rusak, maka bisa jadi rusak juga seluruh badannya. Hatinya udah mati, bisa jadi semua badan, anggota badan jadi rusak juga. Ya. Ya. Jadi bahaya, repot gitu tuh. Ya. Nah, kalau udah hati rusak, timbul deh penyakit-penyakit deh. Penyakit ini, penyakit itu, dikarenakan hatinya udah apa? Udah rusak. Kalau hati udah rusak, anggota badan yang lain jadi apa itu? Jadi rusak. Penyakit ini, penyakit itu. Ya. Jadi kita ngelakuin apa ibadah juga terasa berat gitu. Kita nih diumpamakan seperti motor gitu. Motor. Nah, apa yang kita makan itu ibarat kata kayak bensin gitu. Kayak apa? Kayak bensin, ya. Duit yang kita dapat itu kayak bensin. Nah, kita motornya nih. Duit yang kita dapat, kita beliin ini, kita beliin itu. Hasilnya bagaimana? Apakah halal ataupun haram? Itu bensin gitu. Kalau ada motor bensinnya murni, kira-kira jalannya bagaimana? Cakep gak? Apalagi yang mahalan kan? Nah, bukan yang disubsidi. Kalau yang disubsidi ada ngeblebeb itu motor. Ya kan? Suka koslet juga motor itu. Ya. Ada motor bensinnya campuran, kira-kira jalannya gimana? Ndet-ndetan, empot-empotan itu. Ya. Ada motor bensinnya air, kira-kira jalannya bagaimana? Kagak jalan. Kecuali makom kita wali. Ya, kalau makom kita wali itu motor kita isi air comberan juga hidup. Wali itu begitu. Habib Syekhon tuh, Habib Syekhon. Bensin mobilnya habis, pakai air comberan, hidup tuh. Kalau antum jangan aja, jangan ikut-ikutan. Yang ada rusak tar. Ya. Nah, sekarang begini, ada orang kagak zohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh tuh. Badan seger, maka patut dicurigakan bensinnya apa? Air. Kayak motor kan kagak jalan isinya air gitu.
Nah sekarang orang 5 waktu kagak sholat, maghrib lewat, subuh apalagi, isya di kecapean kalau kata ibu-ibu, asar di perjalanan, katanya kan begitu kalau kata ibu-ibu tuh ya. Iya kan, apalagi tuh? Apalagi tuh? Ada yang hafal gak di ini? Subuh kesiangan kan begitu. Zuhur kerepotan itu, kerepotan deh. Kesibukan. Asar di perjalanan, macet. Ya, kalau kita bukan asar, maghrib sekarang macet. Pulang kerja bener gak? Lu coba tuh banyak di kampung Melayu itu arah pasar Gembrong ke sono kalau pulang itu macet gak tuh? Iya. Tuh bener juga kata ibu-ibu tuh. Ya. Dia kagak sholat 5 waktu, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, subuh komodoi gitu kan. Patut dicurigakan dia punya bensinnya be. Air. Bukan subsidi lagi. Air itu. Ya. Nah sekarang ada orang kadang sholat, kadang kagak gitu kan. Kadang sholat, kadang lewat gitu. Yang begini patut dicurigain bensinnya be. Oplosan. Bener gak? Oplosan berarti kagak murni bensin. Det-detan. Nah ada lagi orang zuhur sholat, asar sholat, subuh sholat. Kayaknya antum semua ini. Nah ini. Berarti insya Allah nih antum yang hadir bensinnya apa? Pertamax bukan 9295 lagi 100. Turbo udah dah. Nah itu begitu, jadi tergantung apa yang kita makan. Mau nggak mau pasti ada ada pengaruhnya buat kita begitu. Jadi apalagi kita lagi puasa, nggak puasa aja ada efeknya, ada dampaknya, apalagi kita lagi puasa. Jangan harap puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterangannya masih panjang. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.